Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 2 kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai macam gizi seimbang yang terdapat pada menu makan siang. Semua orang pasti ingin terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh kebutuhan zat gizi yang kurang baik. Oleh sebab itu, banyak orang yang menjaga gaya hidup mereka dimulai dengan merubah pola makan mereka dengan memakan makanan yang sehat. Pola makan yang tidak sehat merupakan salah satu faktor risiko kesehatan karena makanan adalah salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting untuk tetap bertahan hidup. Pada zaman sekarang yang dimana sudah banyak sekali olahan makanan siap saji yang menjadi sumber penyakit. Tidak hanya obesitas, makanan cepat saji juga memiliki dampak buruk jika dikonsumsi berlebihan, seperti gangguan pencernaan, gangguan pernapasan, dan dapat meningkatkan kadar insulin. Maka dari itu, jika ingin memiliki tubuh yang sehat, maka kita harus menjaga pola makan kita dengan memakan makanan yang memiliki gizi yang cukup untuk diri kita. Misal, pada satu hari tubuh kita membutuhkan sekitar 1.500 kalori, maka kita harus memiliki jadwal untuk makan dalam satu hari, yaitu sarapan pagi dengan 30% dari jumlah kalori yang kita butuhkan, makan siang dengan 50% dari jumlah kalori yang kita butuhkan, dan makan malam dengan jumlah 20% dari jumlah kalori yang kita butuhkan. Maka dari itu tercukupi semua kebutuhan kalori kita dalam satu hari yang mengandung zat gizi seimbang. Maka dari itu kelompok kami melakukan penelitian tentang gizi-gizi apa saja yang harus ada dalam makanan yang kita makan setiap harinya untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Mulai dari jenis makanan yang memiliki kandungan protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral, agar dalam satu mangkok makanan yang kita konsumsi memiliki jumlah gizi yang seimbang yang dapat memenuhi kebutuhan gizi di tubuh kita. Dalam penelitian ini dapat diharapkan membuat kita menjadi lebih sehat dengan menjaga pola makan kita yang mengandung zat-zat yang diperlukan untuk menjaga kesehatan kita. Untuk mengetahui manfaat dari makanan yang bergizi dan cara menghitung jumlah kalori dalam satu hari. Makanan yang bergizi seimbang yang bermanfaat bagi tubuh dan mengetahui pengaruh protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin terhadap kesehatan tubuh. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh seseorang dengan memperhatikan prinsip variasi jenis makanan, aktivitas fisik, menjaga kebersihan, dan memperhatikan berat badan ideal. Gizi seimbang juga bisa dimulai dengan pola makan yang baik, tetapi untuk saat ini tidak ada satu makanan yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Maka dari itu, perlu memperoleh semua zat gizi dari berbagai macam makanan yang berbeda. Zat-zat yang ada di gizi seimbang antara lain protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar yang berbentuk dari satu rantai panjang asam amino atau lebih. Perbedaan utama antara satu protein dan protein lainnya adalah urutan asam aminonya yang ditentukan oleh urutan nukleotida dari gen-gennya dan biasanya menyebabkan lipatan protein menjadi struktur 3 dimensi khusus yang sesuai dengan fungsinya. Protein terdiri dari minimum satu polipeptida panjang, pendek biasanya tidak dianggap sebagai protein, tetapi disebut molekul peptida atau oligopeptida. Protein terdiri dari asam amino. Asam amino dalam protein tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Dan ada juga beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Asam amino dalam protein membentuk rantai lurus yang disebut polipeptida. Dalam suatu protein terdiri dari minimum satu polipeptida panjang, namun ada juga yang memiliki polipeptida pendek yang disebut peptida. Karbohidrat adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Biasanya dengan perbandingan atom hidrogen oksigen 2:1 seperti pada molekul air, dan rumus empiris CmH2ON dengan biasa saja sama atau berbeda dengan N. Secara biokimia, karbohidrat mengandung 2 gugus, yaitu 1 gugus fungsi karbonil sebagai alkida atau keton, 2 gugus hidroksil min OH atau senyawa yang menghasilkan senyawa. Senyawa ini bila dihidrolisis karbohidrat
karbohidrat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu 1. Monosakarida. Manusia parida adalah jenis karbohidrat sederhana dengan 1 molekul gula, yaitu glukosa bisa dihasilkan dari gula anggur. Glukosa merupakan jenis gula yang aman dikonsumsi untuk penderita diabetes. Selaktosa merupakan gula yang terdapat pada madu, dan fruktosa merupakan gula yang terkandung secara alami dalam buah-buahan. 2. Disakarida adalah jenis karbohidrat yang tersusun dari 2 molekul glukosa. Contohnya yaitu sukrosa adalah gula yang terkandung dalam tebu. Sukrosa dikenal juga sebagai gula. 3. Polisakarida adalah jenis karbohidrat senyawa kompleks yang rantainya tersusun dari banyak senyawa. Monosakarida dan disakarida contohnya zat pati atau amilum, zat tepung dalam nasi, jagung, singkong, roti. Lemak sejarah putus menjadi sebutan bagi minyak hewani pada suhu ruang. Lepas dari wujudnya yang dapat maupun cair yang terdapat pada jaringan tubuh yang disebut adiposa, sel lemak mengeluarkan hormon leptin dan resistin yang berperan dalam sistem kekebalan. Hormon sitokina yang berperan dalam komunikasi antar sel. Secara umum dapat dikatakan bahwa lemak memenuhi fungsi dasar bagi manusia, yaitu 1. Menjadi cadangan energi dalam bentuk sel lemak. 2. Lemak mempunyai fungsi seluler dan komponen struktural pada membran sel yang berkaitan dengan karbohidrat dan protein demi menjalankan air, ion, dan molekul lain keluar dan masuk ke dalam sel. 3. Menopang fungsi senyawa organik sebagai penghantar sinyal seperti pada prostaglandin dan steroid kelenjar empedu. Jenis lemak yang terdapat dalam tubuh antara lain 1. Lemak jenuh adalah lemak yang pada umumnya berbentuk padat seperti dalam mentega, susu murni, minyak kelapa, daging merah, dan minyak sawit. Namun, lemak jenis ini harus dibatasi karena akan meningkatkan kolesterol dalam darah. 2. Lemak tidak jenuh dibagi menjadi 2, yaitu lemak tidak jenuh ganda dan lemak tidak jenuh tunggal. Manfaat lemak tidak jenuh adalah memperkecil serangan jantung, menaikkan antibodi tubuh, dan menurunkan kolesterol. Mineral adalah padatan senyawa kimia homogen non-organik yang memiliki bentuk teratur dan terbentuk secara alami. Mineral adalah suatu zat yang terdapat dalam alam dengan komposisi kimia yang khas dan biasanya mempunyai struktur kristal yang jelas yang berbentuk struktur geometris tertentu seperti lempeng, tiang, limas, dan kubus. Mineral berasal dari bumi dan tidak bisa diproduksi oleh makhluk hidup. Tanaman mendapatkan mineral dari tanah dan manusia mendapatkan dari makanan tumbuhan dan hewan atau dari air minum. Berikut adalah contoh jenis mineral yang kita ketahui antara lain 1. Kalsium atau Ca berperan sebagai pembentuk tulang dan menjaga kesehatannya. Saat kekurangan asupan kalsium maka akan rentan mengalami penyakit osteoporosis. 2. Magnesium atau Mg, kekurangan mineral yang satu ini dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, koroner, diabetes tipe 2 hingga gangguan fungsi otot dan saraf. 3. Zinc atau Zn, zinc memegang peran dalam menjaga fungsi membran sistem imun, juga sebagai antioksidan. Kekurangan zinc pada tubuh dapat menyebabkan gangguan kulit serta menurunkan nafsu makan. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik yang berperan penting dalam metabolisme setiap organisme. Vitamin juga memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh. Jika kadar vitamin tidak cukup makan, tubuh dapat mengalami penyakit, dan jika kebutuhan ini diabaikan, maka metabolisme dalam tubuh akan terganggu karena fungsinya tidak dapat digantikan senyawa lain. Gangguan kesehatan ini dikenal dengan avitaminosis. Berikut adalah senyawa-senyawa dan manfaat yang tergolong pada vitamin. Antara lain, vitamin A ditemukan pada tahun 1909 dengan nama biokimia retinol, ditemukan di wortel. Manfaat bagi tubuh untuk menjaga kesehatan mata. Vitamin B2 ditemukan pada tahun 1929 dengan nama biokimia riboflavin, ditemukan di telur. Manfaat bagi tubuh untuk membantu pertumbuhan dan memproduksi sel-sel darah merah. Vitamin B3 ditemukan pada tahun 1936 dengan nama biokimia niacin, ditemukan pada ragi. Manfaat bagi tubuh untuk membantu dalam menjaga kulit dan saraf. Vitamin B5 ditemukan pada tahun 1931 dengan nama biokimia asam pantotenat, ditemukan di susu. Manfaat bagi tubuh adalah dapat melancarkan proses metabolisme tubuh serta memproduksi hormon. Vitamin B6 ditemukan pada tahun 1934 dengan nama biokimia pyridoxine, ditemukan di kacang.
Manfaat bagi tubuh untuk menjaga fungsi otak dan memproduksi sel darah merah. Vitamin B7 ditemukan pada tahun 1931 dengan nama biokimia biotin, ditemukan di hati. Manfaat bagi tubuh adalah untuk membantu penyerapan protein dan karbohidrat serta membentuk hormon dan kolesterol. Vitamin B9 ditemukan pada tahun 1941 dengan nama biokimia asam folat, ditemukan di hati. Manfaat bagi tubuh pembentukan sel darah merah dan produksi DNA. Vitamin B12 ditemukan pada tahun 1926 dengan nama biokimia cyanocobalamin, ditemukan di telur. Manfaat bagi tubuh menjaga fungsi sistem saraf pusat. Vitamin C ditemukan pada tahun 1912 dengan nama biokimia asam ascorbat, ditemukan di jarum citrum. Manfaat bagi tubuh membantu penyembuhan serta memperkuat pembuluh darah. Vitamin D ditemukan pada tahun 1918 dengan nama biokimia calciferol, ditemukan di keju. Manfaat bagi tubuh membantu penyerapan kalsium guna pertumbuhan tulang terutama pada anak-anak. Vitamin E ditemukan pada tahun 1922 dengan nama biokimia tocopherol, ditemukan di minyak mata bulir gandum. Manfaat bagi tubuh untuk melindungi sel-sel dari kerusakan. Vitamin K ditemukan pada tahun 1929 dengan nama biokimia piloquinona, ditemukan di kuning telur. Manfaat bagi tubuh berperan penting dalam pembekuan darah dan menjaga kekuatan tulang. Pada kali ini, kelompok kami akan membuat menu makan siang yang dimana menu ini akan disesuaikan berdasarkan teman kami yang bernama Yusril Ihsan Imani yang akan menjadi sampel menu makan siang yang akan kami buat. Berikut ini adalah biodata diri dari Yusril Ihsan Imani. Untuk menentukan jumlah kebutuhan kalori total per hari, biasanya para ahli gizi menggunakan rumus Harris Benedict. Kemudian hasilnya dikali dengan aktivitas sehari-hari. Untuk mengetahui jumlah kalori total dalam satu hari makan Yusril, maka kita akan menggunakan perhitungan sebagai berikut, yaitu 66 ditambah 13,7 dikali berat badan yaitu 45 ditambah 5 dikali tinggi badan yaitu 164 dikurangi 6,8 dikali usia yaitu 18. Setelah itu dikali 1,2 karena dari data Yusril diketahui jarang berolahraga, maka hasil total kalorinya yaitu 1645,32. Karena jumlah kalori yang terdapat pada menu makan siang Yusril, kelompok kami akan mengambil 50% dari jumlah kalori total. Maka dari itu, jumlah kalori yang terdapat dalam menu makanan harus berjumlah 822,5 kalori. Maka dari itu, rancangan menu yang kelompok kami butuhkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, protein 35% dikali 822,5 yaitu 287,8 kalori dibagi 4 sama dengan 71,95 gram. Yang kedua, karbohidrat 40% dikali 822,5 yaitu 329 kalori dibagi 4 sama dengan 82,25 gram. Yang ketiga yaitu lemak 25% dikali 822,5 yaitu 205,6 kalori dibagi 9 sama dengan 22,84 gram. Setelah kami mengetahui jumlah zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan kalori tubuh Yusril, maka dari itu kelompok kami akan mencoba untuk membuat menu makan siang sesuai dengan menu yang sudah kelompok kami rancang. Berikut adalah menu makan siang yang kelompok kami pilih. Nah, setelah tadi melihat tabel tentang menu rancangan yang kelompok kami pilih, saya di sini akan menjelaskan manfaat dari makanan gizi seimbang, yaitu kembang kol, kubis, daging ayam, nasi, wortel, dan tempe. Dan itu simak videonya. Nah, pasti semua orang mengira sayuran ini mirip dengan brokoli. Ternyata di dalamnya mengandung vitamin C yang meningkatkan kekebalan tubuh, artinya tubuh kita tidak akan mudah terkena penyakit. Selain itu, ternyata terdapat khasiat dari kembang kol untuk membantu mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Salah satu sayuran ini biasanya dijadikan bahan untuk lalapan, tumisan, dan bisa dijadikan sup atau sop. Ternyata di sini terdapat kandungan yang terdapat di dalam kubis, yaitu salah satunya vitamin K yang cukup tinggi. Vitamin K ini bermanfaat untuk membantu pembekuan darah dan juga menjaga kesehatan tulang. Semua orang pasti akan mengetahui makanan ini
karena makanan ini banyak digemari dan populer di dunia, termasuk Indonesia. Karena rasanya yang enak, selain enak, daging ayam juga merupakan sumber protein hewani bagi manusia. Mengkonsumsi daging ayam akan membantu kita dalam pembentukan otot dan menjaga kekuatannya karena kandungan protein yang sangat tinggi. Nah, apalagi ini salah satu makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia karena di dalamnya mengandung karbohidrat yang menjadi sumber energi bagi tubuh ketika melakukan aktivitas sehari-hari dan juga membantu pertumbuhan. Nasi juga mengandung lemak yang rendah, maka dari itu nasi bisa dijadikan menu untuk orang yang menjalankan program diet. Ternyata sayuran ini sangat digemari oleh banyak orang. Selain rasanya enak, sayuran ini juga sangat berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata karena mengandung vitamin A. Sayuran ini bisa diolah menjadi beragam makanan seperti jus dan kue wortel. Selain baik untuk mata, wortel juga ternyata baik untuk membantu menurunkan berat badan, menjaga daya tahan tubuh karena mengandung antioksidan seperti B6 dan K. Makanan ini ternyata menjadi salah satu olahan makanan yang berasal dari Indonesia loh. Makanan ini terbuat dari biji kedelai yang diolah melalui proses fermentasi sehingga berubah menjadi tempe yang kita ketahui. Ternyata tempe juga mengandung protein yang hampir sama dengan daging. Karena itulah tempe biasanya dijadikan sebagai pengganti daging. Tempe juga bermanfaat untuk membangun atau memperbaiki sel tubuh yang rusak karena mengandung protein yang membantu mengaktifkan enzim proteolitik. Enzim ini yang akan membantu pembelahan sel. Nah, setelah kita mengetahui manfaat dari gizi seimbang yang sesuai dengan menu rancangan kelompok kami, maka dari itu kelompok kami akan langsung mencoba untuk memasak menu makanan yang sudah kami rancang. Yang pertama, cuci ayam hingga bersih. Yang kedua, potong ayam sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, kupas wortel, kemudian timbang sesuai dengan jumlah sampel. 4. Timbang kubis sesuai dengan jumlah sampel. Kelima, pisahkan kembang kol dari daunnya, lalu timbang sesuai dengan jumlah sampel. Kemudian timbang tempe sesuai dengan. Yang keenam, daging yang sudah dicuci dan dipotong, kemudian ditimbang sesuai dengan jumlah sampel. Yang ketujuh, timbang pisang sesuai dengan jumlah sampel. Yang kedelapan, setelah itu potong wortel dan kubis sesuai dengan keinginan. Kesembilan, potong tempe dan kembang kol sesuai dengan keinginan. Yang kesepuluh, kupas bawang merah lalu potong tipis-tipis dan kupas juga bawang putih lalu potong sesuai dengan keinginan. Yang ke-11, cuci hingga bersih wortel, kubis, kembang kol, seledri, dan tomat. Yang ke-12, siapkan panci yang sudah berisi air, lalu nyalakan kompor dengan api sedang. Kemudian berikan sedikit minyak. 13, setelah beberapa detik, masukkan bawang putih. Kemudian masukkan ayam, tunggu hingga mendidih. Yang ke-14, setelah mendidih, masukkan wortel. Kemudian masukkan bumbu racik sayur sop, lalu diaduk-aduk. Yang ke-15, kemudian beri penyedap rasa. Setelah itu masukkan kubis, kembang kol, dan tomat. Tunggu sampai matang. Yang ke-16, dilanjut menggoreng tempe dan bawang merah sampai kecoklatan. Kemudian tiriskan. Yang ke-17, pindahkan sayur yang sudah matang ke dalam mangkok. Kemudian beri goreng bawang di atasnya. Yang ke-18, timbang nasi sesuai dengan jumlah sampel. Lalu masukkan ke dalam mangkok dan beri goreng bawang di atasnya. Yang ke-19, masakan siap untuk dihidangkan. Setelah kita mengetahui manfaat dari zat gizi yang terdapat dalam makanan, kita dapat mengetahui cara membuat makanan yang baik untuk tubuh kita dan menjaga kesehatan tubuh kita yang akhirnya membuat kita terhindar dari berbagai macam penyakit yang berasal dari makanan yang tidak sehat, karena dengan membuat makanan sendiri lebih baik karena kita bisa mengetahui zat gizi apa yang ada di makanan kita karena membuat secara langsung. Manfaat yang kita diperoleh dari penelitian ini adalah kita dapat memilah dan memilih makanan yang akan kita konsumsi dalam takaran yang seimbang, namun memiliki jumlah zat gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi yang kita butuhkan dalam satu hari. Makan makanan bergizi selain menghindari dari penyakit, ada juga manfaat dari makanan bergizi seperti memperkuat tulang, mendukung otot, menjaga kulit, gigi, dan mata.
Makanan dengan gizi seimbang akan lebih menyehatkan tubuh karena zat-zat penting yang diperlukan oleh tubuh akan terpenuhi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat dan kurang jelas. Saya mewakili teman-teman saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam proyek kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.